Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amalia Iftitahul Khairat dengan NIM 220803102069 dari Prodi D3 Administrasi Keuangan. Di sini saya akan menjelaskan materi transaksi mudharabah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Perbankan Syariah yang diampu oleh Bapak Dr. Handes Marmono Singgih, MSI. Di sini kita akan membahas tentang ketentuan syar'i mudharabah, rukun transaksi mudharabah, pengawasan syariah transaksi mudharabah, syarat pembagian keuntungan dalam pembiayaan mudharabah, alur transaksi mudharabah, dan teknik perhitungan penjurnalan transaksi mudharabah. Yang pertama kita akan membahas tentang ketentuan syar'i mudharabah. Menurut PSAK 105, kontrak mudharabah dapat dibagi atas 3 jenis, yaitu mudharabah muqayyadan. Mudharabah muqayyadan adalah bentuk kerjasama antar pemodal, yaitu sahibul mal, dan nasabah mudharib dengan batasan tertentu. Mudharabah mutlaqah, yaitu di mana sahibul mal memberikan kebebasan penuh kepada nasabah mudharib untuk mengelola dana sesuai dengan kehendak dan keahlian mereka tanpa batasan spesifik dari pemodal atau sahibul mal. Dan mudharabah mushtarakah. Mudharabah mushtarakah yaitu di mana kerjasama ini dapat memberikan kontribusi modal dan pengelolaan usaha yang dilakukan secara bersama, yaitu pembagian keuntungan dan resiko juga ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Yang kedua, rukun transaksi mudharabah. Yang pertama ada 2 pihak transaktor, yaitu pemilik modal dan pengelola atau mudharib. Sahibul mal adalah pihak yang menyediakan modal dalam bentuk uang atau aset lainnya. Sedangkan mudharib adalah pihak yang mengelola modal yang diberikan oleh sahibul mal untuk menjalankan usaha atau proyek bisnis. Objek mudharabah adalah modal yang diberikan oleh sahibul mal harus dalam bentuk uang tunai atau aset yang dapat dinilai secara finansial. Modal ini digunakan oleh mudharib untuk menjalankan usaha. Usaha yaitu bentuk usaha yang dikelola oleh mudharib harus jelas, halal, dan menguntungkan. Usaha tersebut merupakan komponen penting karena keuntungan dari mudharabah berasal dari hasil usaha ini. Yang ketiga ada ijab dan qabul. Ijab dan qabul merupakan proses pengikatan antara dua belah pihak untuk menyetujui syarat-syarat dalam transaksi mudharabah. Yang ketiga, kita akan membahas tentang pengawasan syariah transaksi mudharabah. Yang pertama, meneliti apakah pemberian informasi secara lengkap telah disampaikan oleh bank kepada nasabah, yaitu mudharib, baik secara tertulis maupun secara lisan, tentang persyaratan pembiayaan mudharabah yang telah dilakukan. Yang kedua, menguji apakah perhitungan bagi hasil telah dilakukan sesuai prinsip syariah. Yang ketiga, memastikan adanya persetujuan para pihak dalam perjanjian pembiayaan mudharabah. Yang keempat, memastikan terpenuhinya rukun dan syarat mudharabah. Yang kelima, memastikan bahwa kegiatan investasi yang dibiayai tidak termasuk jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah. Yang keempat, kita akan membahas tentang syarat pembagian keuntungan dalam pembiayaan mudharabah. Yang pertama, harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak. Yang kedua, bagian keuntungan harus diketahui masing-masing pihak, yaitu dua pihak transaktor. Yang ketiga, penyedia modal menanggung semua kerugian dari mudharabah, sedangkan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan pengelola, nasabah, atau mudharib itu sendiri. Yang kelima, kita akan membahas tentang alur transaksi mudharabah. Yang pertama ada negosiasi dan akad mudharabah. Di sini merupakan negosiasi antara bank syariah dan nasabah atau mudharib untuk menentukan akad atau perjanjian mudharabah. Dalam akad ini, bank syariah menyediakan modal, sementara nasabah atau mudharib
menjalankan usaha produktif. Yang kedua, ada pelaksanaan usaha produktif. Setelah akad disepakati oleh kedua belah pihak, nasabah atau mudharib menggunakan modal yang diberikan oleh bank untuk menjalankan usaha produktif. Nasabah atau mudharib bertanggung jawab atas pengelolaan usaha tersebut. Yang ketiga, ada membagi hasil usaha. Keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi sesuai dengan nisbah yang sudah disepakati dalam akad. Jika terjadi kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan nasabah, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh bank syariah. Yang keempat, ada penerimaan laba. Di sini, bank syariah dan nasabah atau mudharib menerima porsi laba sesuai dengan nisbah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Yang kelima, ada pengembalian modal, yaitu bank syariah mendapatkan kembali modal yang telah diberikan kepada nasabah atau mudharib jika usaha tersebut berhasil menghasilkan keuntungan. Yang terakhir, kita akan membahas tentang teknik perhitungan penjurnalan transaksi mudharabah. Yang pertama, ada penjurnalan transaksi mudharabah. Dalam penjurnalan transaksi mudharabah, penting untuk kita mencatat semua transaksi yang terkait dengan modal dan bagi hasil. Yang kedua, saat penandatanganan akad mudharabah. Ketika akad mudharabah ditandatangani, tidak ada pencatatan transaksi keuangan yang langsung dilakukan, tapi perlu dicatat dalam catatan internal untuk mencatat tanggal dan syarat-syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Yang ketiga adalah penyerahan pembiayaan mudharabah, yaitu setelah akad ditandatangani dan modal diserahkan kepada mudharib. Yang keempat, ada penerimaan bagi hasil mudharabah. Setelah usaha berjalan dan ada keuntungan yang diperoleh, pencatatan bagi hasil perlu dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.